1. Anda adalah seorang pemimpin tim HR di sebuah perusahaan yang sedang melakukan rekrutmen besar-besaran. Beberapa anggota tim seringkali mengirimkan pesan mendesak di luar jam kerja untuk memastikan proses rekrutmen berjalan lancar. Apa tindakan Anda? A. Membatasi komunikasi di luar jam kerja untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi tim. B. Menyarankan agar tim menyusun jadwal kerja yang lebih fleksibel selama periode rekrutmen yang padat. C. Selalu merespons pesan di luar jam kerja agar proses rekrutmen tetap berjalan sesuai rencana. D. Menegosiasikan ulang batas waktu komunikasi dengan tim untuk menjaga produktivitas tanpa mengorbankan waktu pribadi. E. Mengadakan pertemuan dengan tim untuk mendiskusikan cara mengelola komunikasi selama masa rekrutmen ini. E. Mengadakan pertemuan dengan tim untuk mendiskusikan cara mengelola komunikasi selama masa rekrutmen ini. Langkah ini memberikan kesempatan bagi seluruh anggota tim untuk berkontribusi dalam mencari solusi bersama. Pertemuan ini penting untuk menilai kebutuhan, kekhawatiran, dan cara terbaik mengatasi masalah, serta melibatkan tim dalam proses pengambilan keputusan. A. Membatasi komunikasi di luar jam kerja untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi tim. Membatasi komunikasi di luar jam kerja adalah langkah tepat untuk menjaga keseimbangan hidup dan kerja, serta menghindari burnout di kalangan anggota tim. D. Menegosiasikan ulang batas waktu komunikasi dengan tim untuk menjaga produktivitas tanpa mengorbankan waktu pribadi. Langkah ini adalah kompromi yang baik, karena memungkinkan adanya batasan komunikasi yang lebih terstruktur dan tetap menjaga produktivitas. B. Menyarankan agar tim menyusun jadwal kerja yang lebih fleksibel selama periode rekrutmen yang padat. Jadwal kerja yang fleksibel bisa menjadi solusi yang berguna saat ada peningkatan beban kerja, namun tetap perlu pengaturan yang jelas agar tidak berdampak buruk pada keseimbangan kerja kehidupan. C. Selalu merespons pesan di luar jam kerja agar proses rekrutmen tetap berjalan sesuai rencana. Meskipun mungkin ini bisa memastikan proses berjalan lancar, tindakan ini bisa menurunkan produktivitas jangka panjang karena dapat menyebabkan kelelahan dan mengaburkan batas waktu kerja pribadi. 2. Di lingkungan tempat tinggal Anda, muncul kelompok-kelompok yang dicurigai menyebarkan paham radikal. Sebagai warga yang peduli, apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Melaporkan aktivitas mencurigakan tersebut kepada pihak berwenang tanpa menyebarkan desas-desus. B. Mengajak warga sekitar untuk mendiskusikan isu radikalisme dan cara mencegahnya. C. Membantu menyusun program pencegahan radikalisme dengan bekerja sama dengan RT dan tokoh masyarakat. D. Mengawasi kegiatan kelompok tersebut dan melibatkan diri hanya jika diperlukan. E. Meningkatkan kewaspadaan diri dan keluarga tanpa melibatkan diri dalam kegiatan masyarakat. A. Melaporkan aktivitas mencurigakan tersebut kepada pihak berwenang tanpa menyebarkan desas-desus. Langkah ini adalah yang paling bijaksana dan tepat secara hukum. Menginformasikan pihak berwenang memastikan masalah tersebut ditangani secara profesional dan mencegah potensi konflik atau kesalahan informasi yang bisa meresahkan warga. C. Membantu menyusun program pencegahan radikalisme dengan bekerja sama dengan RT dan tokoh masyarakat. Langkah ini menunjukkan kepedulian proaktif dalam pencegahan radikalisme dengan bekerja sama dalam komunitas. B. Mengajak warga sekitar untuk mendiskusikan isu radikalisme dan cara mencegahnya. Diskusi ini dapat meningkatkan kesadaran warga dan mempromosikan persatuan. Namun harus dilakukan dengan bijak dan tanpa menyebarkan spekulasi yang belum terbukti, agar tidak menciptakan keresahan. D. Mengawasi kegiatan kelompok tersebut dan melibatkan diri hanya jika diperlukan. Mengawasi bisa menjadi tindakan yang berhati-hati, namun keterlibatan langsung dengan kelompok radikal tanpa dasar yang jelas bisa berisiko. E. Meningkatkan kewaspadaan diri dan keluarga, tanpa melibatkan diri dalam kegiatan masyarakat. Meskipun meningkatkan kewaspadaan pribadi itu penting, tidak melibatkan diri dalam upaya masyarakat untuk mencegah radikalisme bisa membuat lingkungan kurang terkoordinasi dalam menghadapi ancaman tersebut.
3. Budi, seorang pegawai, dihadapkan dengan keluhan masyarakat terkait keterlambatan pelayanan yang disebabkan oleh kurangnya staf. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh Budi? A. Meminta maaf kepada masyarakat dan menjelaskan bahwa keterlambatan disebabkan oleh faktor di luar kendali mereka. B. Mengabaikan keluhan dan fokus pada penyelesaian tugas-tugasnya secepat mungkin. C. Mengusulkan kepada atasan untuk menambah staf atau memperbaiki sistem pelayanan agar lebih cepat. D. Menyalahkan staf lain atas keterlambatan tanpa memberikan solusi kepada masyarakat. E. Meminta masyarakat untuk lebih bersabar tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. C. Mengusulkan kepada atasan untuk menambah staf atau memperbaiki sistem pelayanan agar lebih cepat. Langkah ini menunjukkan inisiatif dan tanggung jawab Budi untuk mencari solusi jangka panjang guna mengatasi masalah keterlambatan pelayanan. Ini merupakan tindakan proaktif dan konstruktif yang bisa meningkatkan kualitas pelayanan di masa depan. A. Meminta maaf kepada masyarakat dan menjelaskan bahwa keterlambatan disebabkan oleh faktor di luar kendali mereka. Meminta maaf dan memberikan penjelasan transparan kepada masyarakat adalah bentuk profesionalisme. Dengan menjelaskan situasi, masyarakat dapat lebih memahami dan mungkin bersikap lebih toleran. B. Mengabaikan keluhan dan fokus pada penyelesaian tugas-tugasnya secepat mungkin. Meskipun menyelesaikan tugas dengan cepat itu penting, mengabaikan keluhan masyarakat menunjukkan kurangnya kepedulian terhadap kepuasan mereka yang bisa memperburuk citra pelayanan. E. Meminta masyarakat untuk lebih bersabar, tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. Meminta masyarakat untuk bersabar adalah bentuk pendekatan yang kurang ideal jika tidak disertai dengan penjelasan. Masyarakat cenderung menginginkan pemahaman atas situasi yang terjadi. D. Menyalahkan staf lain atas keterlambatan, tanpa memberikan solusi kepada masyarakat. Menyalahkan pihak lain tanpa memberikan solusi menunjukkan sikap tidak profesional, dan bisa merusak kerja sama tim serta kepercayaan masyarakat. 4. Kota Anda sedang menghadapi peningkatan populasi tunawisma akibat krisis ekonomi. Banyak warga yang kehilangan tempat tinggal dan membutuhkan bantuan. Apa tindakan yang sebaiknya dilakukan pemerintah kota? A. Meninjau kembali kebijakan perumahan dan menciptakan program bantuan perumahan bagi warga yang terkena dampak krisis ekonomi. B. Melibatkan masyarakat, organisasi sosial, dan sektor swasta untuk bersama-sama menciptakan solusi jangka panjang bagi masalah tunawisma. C. Mengalokasikan sebagian anggaran kota untuk membangun tempat penampungan darurat dan program pelatihan kerja bagi tunawisma. D. Mengabaikan masalah tunawisma karena terbatasnya anggaran yang ada dan memprioritaskan masalah lainnya. E. Mengalokasikan sebagian tempat umum sebagai penampungan sementara sambil mencari solusi permanen untuk krisis tunawisma. A. Meninjau kembali kebijakan perumahan dan menciptakan program bantuan perumahan bagi warga yang terkena dampak krisis ekonomi. Meninjau kebijakan perumahan dan menciptakan program bantuan adalah langkah yang strategis dan berkelanjutan. Ini menunjukkan komitmen untuk memberikan solusi jangka panjang dengan mengatasi akar masalah. B. Melibatkan masyarakat, organisasi sosial, dan sektor swasta untuk bersama-sama menciptakan solusi jangka panjang bagi masalah tunawisma. Melibatkan berbagai pihak dalam mencari solusi kolaboratif merupakan tindakan penting untuk memastikan masalah tunawisma ditangani secara holistik dengan bantuan dari berbagai sektor. C. Mengalokasikan sebagian anggaran kota untuk membangun tempat penampungan darurat dan program pelatihan kerja bagi tunawisma. Membangun tempat penampungan darurat dan memberikan pelatihan kerja adalah tindakan langsung yang dapat memberikan bantuan segera sambil memberdayakan tunawisma untuk mendapatkan pekerjaan dan keluar dari situasi mereka. E. Mengalokasikan sebagian tempat umum sebagai penampungan sementara, sambil mencari solusi permanen untuk krisis tunawisma. Menggunakan tempat umum sebagai penampungan sementara adalah solusi jangka pendek yang bisa membantu mereka yang membutuhkan perlindungan segera. Namun solusi permanen tetap harus menjadi prioritas. D. Mengabaikan masalah tunawisma karena terbatasnya anggaran yang ada dan memprioritaskan masalah lainnya. Mengabaikan masalah tunawisma bukanlah langkah yang bijaksana, karena dapat memperburuk kondisi sosial dan ekonomi kota.
5. Di lingkungan Anda, ada seorang tetangga yang berprofesi sebagai pekerja harian dan sedang mengalami sakit serius, sehingga tidak bisa bekerja. Akibatnya, dia kesulitan untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Sebagai warga yang baik, apa yang akan Anda lakukan? Anda akan segera mengajak masyarakat sekitar untuk menggalang dana, guna membantu biaya pengobatan dan kebutuhan sehari-harinya. B. Anda akan melaporkan kondisi tetangga tersebut kepada Ketua RT, agar bisa mendapatkan bantuan dari lembaga sosial setempat. C. Anda akan menawarkan bantuan pribadi berupa makanan dan kebutuhan lainnya, serta mengajak tetangga lain untuk ikut membantu. D. Anda akan menunggu sampai ada inisiatif dari masyarakat lainnya, sebelum menawarkan bantuan. Anda akan berharap tetangga tersebut mendapatkan bantuan dari pihak lain, dan tidak terlibat langsung. Anda akan segera mengajak masyarakat sekitar untuk menggalang dana, guna membantu biaya pengobatan dan kebutuhan sehari-harinya. Menggalang dana dengan melibatkan masyarakat sekitar adalah langkah efektif untuk memberikan bantuan yang signifikan dan menunjukkan solidaritas bersama. Ini dapat meringankan beban tetangga yang sedang sakit. C. Anda akan menawarkan bantuan pribadi berupa makanan dan kebutuhan lainnya, serta mengajak tetangga lain untuk ikut membantu. Memberikan bantuan langsung dalam bentuk makanan dan kebutuhan lainnya adalah langkah cepat yang bisa meringankan kebutuhan harian tetangga tersebut. B. Anda akan melaporkan kondisi tetangga tersebut kepada Ketua RT, agar bisa mendapatkan bantuan dari lembaga sosial setempat. Melaporkan kepada Ketua RT adalah langkah yang baik untuk mencari bantuan jangka panjang dari lembaga sosial, terutama jika membutuhkan bantuan formal atau institusional yang lebih besar. D. Anda akan menunggu sampai ada inisiatif dari masyarakat lainnya sebelum menawarkan bantuan. Menunggu inisiatif dari orang lain menunjukkan kurangnya inisiatif pribadi. Anda akan berharap tetangga tersebut mendapatkan bantuan dari pihak lain dan tidak terlibat langsung. Mengharapkan pihak lain untuk memberikan bantuan tanpa terlibat langsung adalah pilihan yang kurang ideal karena tidak ada upaya nyata untuk membantu tetangga yang sedang mengalami kesulitan.